Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika wajib. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai grafik fungsi trigonometri sederhana. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometri ini merupakan materi dasar sebelum kita masuk ke materi grafik fungsi trigonometri. Nah, di mana konsep daripada fungsi trigonometri ini kita akan gunakan nanti untuk menghitung nilai dari besaran sudut, ya. Maka materi persyaratnya itu diantaranya adalah sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut yang berelasi. Nah, bagi kalian yang belum mempelajari fungsi trigonometri, saya sarankan untuk kalian mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, mari kita mulai. Grafik fungsi trigonometri sederhana. Nah, jadi ada tiga pembahasan yang akan kita bahas pada grafik fungsi trigonometri sederhana ini. Dimana yang pertama adalah kita akan menggambar grafik fungsi y sama dengan sin x dengan domain atau x antara 0 derajat sampai dengan 2pi. Dengan kata lain 360 derajat. Kemudian kita akan menggambar grafik y sama dengan cos x dengan domain yang sama, yaitu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian yang ketiga adalah kita menggambar grafik y sama dengan tan x dengan domain yang sama, yaitu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, kita akan membahas yang pertama, yaitu menggambar grafik y sama dengan sin x dengan domain antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, jadi sebelum kita menggambar grafik, kita akan membutuhkan tabel di sini, di mana tabel itu tabelnya terdiri atas dua baris, yaitu domain dengan range, ya. Ya, jadi domain itu biasa disimbolkan dengan x, ya, variabel x, dan y di sini itu merupakan range-nya, ya, atau kode mainnya. Ya, jadi grafik nanti kita akan gambar berdasarkan sumbu x dan sumbu y, ya. Ya, baiklah, kita akan menentukan nilai dari besaran sudutnya, di mana di sini domainnya atau x-nya itu dinyatakan dalam satuan radian, ya, dalam satuan radian. Jadi kalian boleh nyatakan dalam satuan derajat, tidak masalah, ya, atau dalam satuan radian juga boleh. Tinggal kalian pilih yang mana saja. Nah, sekarang kita akan melengkapi tabel yang kosong, di mana untuk baris kodomain atau range-nya dengan menggunakan konsep fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Baiklah, kita mulai. Pertama kita akan tentukan domain untuk 0 derajat, ya. Jadi fungsinya adalah y sama dengan sin x. Jadi variabel x ini kita akan ganti nanti dengan sudut-sudut yang ada pada domain dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, sin 0 derajat, ya, sin 0 derajat itu adalah 0. Maka untuk baris kodomain atau range 0 derajat itu adalah 0. Selanjutnya sin x-nya kita ganti dengan pi per 6, ya. Jadi fungsinya adalah sin x, kita akan ganti dengan pi per 6. Maka y sama dengan sin pi per 6. Pi per 6 itu nilainya adalah, berarti pi kan 180, ya. 180 dibagi 6 itu adalah 30, ya. Berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Maka pi per 6 itu sin 30 derajat adalah setengah. Selanjutnya pi per 4. Pi per 4 itu berarti 180 dibagi 4. Ini tadi 30 derajat. Kemudian pi per 4 berarti 180 dibagi 4. Hasilnya adalah 45 derajat. Sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, ya. Berarti sin pi per 4 adalah setengah akar 2. Dengan cara yang sama maka kita cari, ya, sin pi per 3 ini adalah 180 dibagi 3 berarti 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian pi per 2 ini adalah 180 dibagi 2
berarti 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Selanjutnya 2pi per 3. Ya, berarti kalau 2pi per 3, pi dibagi 3, 180 dibagi 3, itu hasilnya kan 60 ya. Nah, kemudian 2 dikali 60 adalah 120 derajat. Nah, kita akan menggunakan konsep sudut-sudut yang berrelasi di sini. 120 derajat itu ada di kuadran yang kedua. Di kuadran yang kedua, kita akan gunakan sumbu X. Kita dekati dengan menggunakan 180 derajat sumbu X. Dikurangi berapa agar menghasilkan 120? Maka harus dikurangi 60 derajat. Maka kita akan memakai sin alfa. Alfanya adalah 60 derajat yang ini. Berarti sin 60 derajat itu nilainya adalah ya setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Nah, maka sin 2pi per 3 adalah setengah akar 3. Nah, dengan cara yang sama, ini tadi 120 derajat ya. 3pi per 4, 3pi per 4 ini berarti pi dibagi 4 itu adalah 45 derajat. 45 derajat dikali 3 itu adalah 135 derajat. Berarti 135 derajat ini. Dengan cara yang sama kita gunakan sudut-sudut yang berrelasi ya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah setengah akar 2. Selanjutnya 5pi per 6. 5pi per 6 ini nilainya sama saja dengan pi dibagi 6 itu hasilnya adalah 30. 30 dikali 5 itu hasilnya adalah 150 derajat. Ya, dengan menggunakan cara sudut-sudut yang berrelasi ya, yang seperti yang tadi, maka kita akan mendapatkan nilai setengah atau 1/2. Selanjutnya pi. Ini dari 150 derajat. Selanjutnya yang pi ini nilainya 180 derajat ya. 180 derajat ini ada di kuadran, masih di kuadran yang pas di sumbu X ya. Berarti kalau sin kita masih pakai 180 derajat. 180 derajat dikurang berapa hingga menghasilkan 180 derajat? Nah, berarti dikurang 0. Ya, maka sin alfa yang akan kita gunakan, alfanya adalah 0. Sin 0 derajat itu nilainya adalah 0 ya. Nilainya adalah ya, nilainya 7pi per 6. 7pi per 6 berarti pi dibagi 6 hasilnya adalah 30. 30 dikali 7 hasilnya adalah 210 derajat. Ya, 210 derajat ini ada di kuadran yang ketiga ya. Di kuadran yang ketiga. Maka tetap kita akan gunakan sumbu X 180 derajat ya. Di kuadran yang ketiga. Dimana di kuadran yang ketiga ini bernilai positif adalah tangen. Berlaku juga untuk kebalikannya kotan ya. Nah, kita akan dekati kuadran yang ketiga, maka 180 derajat itu harus ditambah dengan sudut alfa. 180 derajat ditambah berapa hingga menghasilkan 210. Ya, maka ditambah 30 derajat. Berarti sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah ya, setengah. Karena di kuadran yang ketiga ini tangen atau kotan yang bernilai positif, maka sin ini bernilai negatif, berarti negatif setengah. Maka hasilnya adalah negatif setengah. Selanjutnya 5pi per 4. 5pi per 4 di sini berarti pi dibagi 4 itu adalah 45. 45 dikali 5 itu adalah 225 ya. 225 derajat. Dengan cara yang sama, karena 225 derajat ini ada di kuadran yang ketiga, maka dengan cara yang sama seperti yang ini tadi ya. Maka hasil yang akan kita dapatkan adalah itu negatif setengah akar 2. Karena tangen, hanya tangen atau kotan yang bernilai positif di kuadran yang ketiga ya. Berarti sin, karena kebetulan kita bahas adalah sin, maka ini bernilai negatif untuk di kuadran ketiga. 4pi per 3 ya, berarti pi dibagi 3 itu hasilnya adalah 60 ya, 60 derajat. 60 dikali 4 itu adalah 240 derajat ya. Dengan cara yang sama, karena 240 derajat ada di kuadran yang ketiga, maka hasil yang kita akan dapat nanti sudut alfanya adalah 60 derajat. Sehingga sin 60 derajat untuk di kuadran yang ketiga itu hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Selanjutnya 3pi per 2. Pi dibagi 2 hasilnya adalah 90 derajat. 90 derajat dikali 3 hasilnya adalah 270 derajat. Nah, 270 derajat ini
tepat di sumbu Y ya, tepat di sumbu Y. Nah, maka dengan cara yang sama itu nanti akan menghasilkan negatif 1 ya, akan menghasilkan negatif 1 karena 180 ditambah 90 ya, kita akan dapatkan sudut alfanya nanti 90. Nah, sin 90 derajat adalah 1. Karena di kuadran ketiga hanya tangen, maka sin bernilai negatif. Seperti itu ya. Kemudian untuk 2pi atau 360 derajat, maka nilai yang akan kita dapatkan itu adalah 0 ya. Kita akan dapatkan nilai 0 dengan menggunakan konsep sudut-sudut yang berelasi. Ya, setelah kita mendapatkan pasangan titik X, Y, kan pasangan titik tersebut ke dalam grafik fungsi trigonometri, di mana domain atau sumbu X-nya itu merupakan bentuk satuan radian dan sumbu Y-nya itu merupakan nilai ya dari fungsi trigonometri yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Maka hasilnya adalah ya seperti ini ya pasangan titiknya setelah dihubungkan ya. Nah, yang menjadi materi kita, konsep kita untuk mudah mengingat grafik fungsi Y sama dengan sin X, di mana grafik fungsi ini merupakan dasar ya, dasar untuk kita menggambar grafik fungsi yang lain ya. Jadi yang pertama adalah Y sin X, jadi ini adalah dasar kita untuk menggambar grafik fungsi trigonometri yang lain. Jadi kalian harus bisa menguasai bentuk dari grafik fungsi Y sama dengan sin X. Cara mudah mengingatnya adalah lihat di sini, ini merupakan titik puncak maksimum ya, titik puncak tertinggi atau titik puncak maksimum itu tepat berada di Y sama dengan 1, di mana sumbu X-nya adalah 90 derajat dengan pasangan titik 90 derajat, 1 ya, yang ini. Nah, itu titik puncaknya, diingat. Kemudian titik potongnya adalah 180 derajat, 0 ya, ini adalah pasangan titiknya 180 derajat, 0. Jadi dia naik grafik kurvanya, kemudian berbelok di titik puncak 90 derajat, 1, kemudian turun, dia memotong sumbu X di titik 180 derajat, 0. Setelah dia turun, dia naik lagi dengan titik balik minimum. Ini titik balik minimum namanya ya, titik terendah itu tepat di titik koordinat 270 derajat, negatif 1 ya, 270 derajat, negatif 1 yang ini. Kemudian dia naik memotong di titik 300, memotong sumbu X di titik 360 derajat, 0 ya. Ya, jadi ini yang perlu kalian ingat, 90 derajat atau pi per 2 ini adalah titik balik maksimumnya atau titik puncak. Kemudian titik potong sumbu X di sini ada 2, yaitu 180 derajat, 0 atau pi, 0 dengan 2pi, 0 ya, itu adalah titik potong sumbu X-nya ada 2. Kemudian titik balik minimumnya itu adalah 270 derajat, negatif 1 atau dengan satuan radian itu adalah 3pi per 2, min 1. Ini harus kalian bisa ingat ya. Yang pertama adalah titik puncak, kemudian titik potong dan titik balik minimum ya. Ya, itu adalah grafik Y sama dengan sin X, di mana titik maksimumnya, nilai maksimumnya adalah positif 1, nilai minimumnya adalah negatif 1, kemudian periodenya ya, periodenya itu adalah 360 derajat ini, karena kan satu periode itu adalah setelah melalui satu bukit dan satu lembah. Jadi ini satu bukit, kemudian ini satu lembah ya, satu periodenya itu tepat berada di 360 derajat. Nah, jadi maksimumnya 1, minimumnya negatif 1, kemudian periodenya 360 derajat, amplitudonya adalah ya, berarti amplitudonya itu adalah setengah dikali jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Berarti jaraknya adalah dari nilai angka 1 ya, kalau garis bilangan 1
0, negatif 1, 0, 1. Ya, jaraknya adalah 1, 2. Jaraknya adalah 2, berarti setengah dikali 2. Hasilnya adalah 1. Jadi amplitudenya adalah 1. Seperti itu ya. Ya, itu adalah grafik Y sama dengan sin X. Jadi langkah pertama kalian buat tabel, kemudian kalian tentukan domainnya, di mana domainnya di sini adalah 0 derajat sampai dengan 2pi atau 360 derajat. Setelah itu kalian tentukan nilai dari fungsi trigonometrinya, ya, menentukan nilai dari fungsi trigonometrinya dengan memanfaatkan sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut yang berelasi. Setelah itu kalian hubungkan pasangan titiknya ke dalam grafik fungsi trigonometri, ya, dengan domainnya adalah boleh dinyatakan dalam satuan radian atau satuan derajat. Kemudian sumbu Y-nya adalah nilai dari fungsi trigonometri tersebut. Nah, kemudian dipasangkan atau dihubungkan titik-titiknya. Gitu. Ya, kemudian grafik Y sama dengan cos X. Ya, berarti sama seperti sin X yang tadi ya. Caranya sama. Hanya di sini sudut-sudut istimewa yang kita akan gunakan adalah sudut kosinus. Ya, cos X. Nah, cos X, untuk X-nya kita akan ganti dengan domain dari 0 derajat sampai dengan 2pi. Ya, yang pertama adalah cos X. Untuk cos 0 derajat, ya, cos 0 derajat itu nilainya adalah 1, ya. Nilainya adalah 1. Kemudian cos pi per 6. Pi per 6 ini adalah ya 180 dibagi 6, 30 derajat ya tadi. Ya, kosinus 30 derajat nilainya adalah ya setengah akar 3. Selanjutnya kosinus pi per 4. Pi per 4 ini adalah 45 derajat. Nilainya adalah setengah akar 2. Selanjutnya pi per 3 ini adalah 60 derajat. Kosinus 60 derajat nilainya adalah setengah ya. Kemudian kosinus pi per 2. Pi per 2 ini adalah 90 derajat. Ya, kosinus 90 derajat adalah 0. Kemudian 2pi per 3 sama seperti tadi ya. 2pi per 3 itu nilainya adalah 180 dibagi 3, 60 kali 2, 120 derajat. Ya, kosinus 120 derajat. Ya, dengan cara yang sama tadi ya. Berarti 120 derajat kita gunakan sumbu X 180 dikurang berapa hingga menghasilkan 120. Ya, berarti 60 ya. Kosinus 60 derajat nilainya adalah sama seperti yang ini tadi. Nah, hasilnya adalah setengah. Nah, belum sampai di sini. Lihat baik-baik. 120 derajat tadi ada di kuadran yang kedua. Di kuadran yang kedua yang bernilai positif itu hanya sinus dan lawannya kosekan. Nah, sementara kosinus ini bernilai negatif di kuadran yang kedua, maka hasilnya adalah negatif 1/2. Dengan cara yang sama, ya, 3pi per 4, berarti pi dibagi 4 itu adalah 45 derajat, dikali 3 hasilnya adalah 135 derajat. 135 derajat ini kalau kita cabut sudut alfanya, itu menghasilkan kosinus 45 derajat, ya. Kosinus 45 derajat. Kosinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kosinus di kuadran yang kedua, ya 135 derajat ini di kuadran kedua, itu bernilai negatif, maka hasilnya adalah negatif setengah akar 2, ya. Dengan cara yang sama, 5pi per 6, pi dibagi 6 itu 30, 30 dikali 5, 150 derajat. Ya, nanti ketika kalian lakukan seperti yang saya kerjakan di ini, ya nanti ini akan menghasilkan kosinus berapa? 150. Ya, kosinus 30 derajat ya. Kosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Karena kosinus, maka nanti akan bernilai negatif setengah akar 3. Pi ini adalah 180. Nah, 180 derajat berarti 180 derajat berarti nanti dikurangi dengan 0 ya. Yang berarti kosinus 0 derajat itu adalah 1. Karena kosinus berarti negatif 1 hasilnya. 7pi per 6. Ya, pi dibagi 6 ini adalah 30. 30 dikali 7 adalah 210 derajat. Ya, ini ada di kuadran yang ketiga ya.
Berarti 180 derajat kita tambah dengan berapa hingga menghasilkan 210 ditambah 30 derajat ya. Kita akan pakai alfa 30 derajat. Berarti kosinus 30 derajat. Kosinus 30 derajat itu hasilnya adalah ya setengah akar 3. Di kuadran ketiga di kuadran yang ketiga yang bernilai negatif itu adalah berapa? Yang bernilai negatif itu nama sudut selain tangen ya, karena di kuadran ketiga itu yang bernilai positif adalah tangen, maka tetap di sini dia bernilai negatif setengah akar 3. Dengan cara yang sama, berarti 180 derajat ditambah alfa, pi dibagi 4 itu adalah 45 dikali 5 225 derajat ya, berarti hasilnya nanti adalah setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Kemudian 4 pi per 3 itu pi dibagi 3 adalah 60 dikali 4 240 derajat. 240 derajat ya, berarti akan menghasilkan negatif setengah ya. Kemudian 3 pi per 2 pi dibagi 2 90, 9 dikali 3 ya berarti 270 derajat. 270 derajat ya berarti hasilnya adalah 0 ya. Kemudian 2pi, untuk 2pi ini akan menghasilkan 1. Kenapa 1? Karena 360 derajat itu masuk di kuadran yang keempat ya. Di sini kuadran keempat itu yang bernilai positif adalah kosinus dengan lawannya adalah sekan ya, ini bernilai positif, maka 2pi untuk kosinus itu positif 1 seperti itu. Ya, kita sudah dapatkan nilai y-nya. Jadi selanjutnya kita tinggal hubungkan pasangan titik x, y ke dalam grafik fungsi trigonometri. Ya, jadi kurang lebih gambar grafik fungsinya akan seperti ini. 0,1 ada di sini 0,1 ya. Dimulai dari sini 0,1. Ya, yang kita ingat adalah titik balik maksimum, kemudian titik potong sumbu X dan titik balik minimum. Titik balik maksimumnya adalah 0,1. Ini ya, 0,1 dengan yang ini 0,1. Ini adalah titik balik maksimumnya. Titik balik maksimum. Kemudian titik balik minimum. Titik balik minimumnya adalah 180 derajat, min 1. Ini adalah titik balik minimum. Kemudian titik potong, ini adalah titik potongnya. Ya, saya singkat TP ya, titik potong. Ini juga titik potong. Ya, jadi titik potongnya ada dua, yaitu di 90 derajat, 0 dengan 270 derajat, 0 ya. Ya, ini adalah titik potongnya. Titik potong sumbu X. Kemudian titik balik minimumnya adalah 0,1. Titik balik maksimumnya adalah 0,1 dengan 360 derajat, 1. Itu adalah titik balik maksimumnya. Titik balik minimumnya adalah 180 derajat, 1. Nah, jadi ketika disuruh menggambar grafik fungsi y sama dengan cos x, maka cara mudahnya adalah kalian ingat saja titik balik maksimum dan titik balik minimum serta titik potong. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, dimana di sini adalah 180 derajat, di sini min 1. Ya, kemudian titik balik maksimumnya gampang sekali, yaitu 0,1. Nah, ini di sini 0 ya, di sini 1, 0,1 di sini. Nah, kemudian titik potongnya adalah 90 derajat, 0 dengan 270 derajat, 0. Nah, kemudian di sini adalah 360 derajat, 0. Seperti itu ya. 360 derajat, 1 di sini. 0,1 dengan 360 derajat, 1. Ya, jadi titik balik
maksimumnya ada 2, titik balik minimumnya 1, titik potongnya ada 2. Seperti itu ya. Saya ulangi, jadi titik balik maksimumnya ada 2, yaitu 0 derajat, 1 dengan 360 derajat, 1. Kemudian titik potongnya juga ada 2, yaitu 90 derajat, 0 dengan 270 derajat, 0. Kemudian titik balik minimumnya adalah 180 derajat, negatif 1. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk grafik fungsi Y sama dengan tangen X. Ya, jadi caranya sama ya. Hanya di sini bedanya kita akan menggunakan sudut-sudut istimewa tangen. Untuk tangen 0 derajat ya. Untuk tangen 0 derajat nanti kita akan dapatkan 0 tetap. Kemudian pi per 6 ini adalah 30 derajat. Ya, pi per 6 atau 30 derajat kita akan mendapatkan sepertiga akar 3. Kemudian pi per 4 atau 45 derajat ini kita akan dapatkan 1. Kemudian pi per 3 atau 60 derajat kita akan dapatkan akar 3. Kemudian pi per 2 atau 90 derajat ya, 90 derajat kita akan dapatkan tidak terdefinisi sesuai dengan sudut-sudut istimewa ya. Nanti kalian bisa langsung kerjakan, tinggal masukkan saja ke sini. Ganti nilai X dengan sudut-sudut yang ada pada domain. 2pi per 3 atau 2pi per 3 ini adalah 120 derajat. Ini kita akan dapatkan negatif akar 3 ya. Kenapa negatif? Karena 120 derajat ini kan ada di kuadran yang kedua ya. Kuadran yang kedua. Di kuadran yang kedua ini yang bernilai positif hanya sinus ya. Dan kebalikannya yaitu kosekan. Ya, maka karena di sini adalah tangen, kita berbicara mengenai tangen di kuadran kedua, maka bernilai negatif ya, seperti itu. Kemudian 3pi per 4, pi dibagi 4 itu adalah 45 dikali 3 berarti 135 derajat. Masih di kuadran yang kedua, berarti nilai tangen ini akan bernilai negatif juga nanti. Ya, berarti negatif 1. Selanjutnya 5pi per 6. 5pi per 6 ini nilainya adalah 150 derajat. Masih di kuadran yang kedua. Ya, berarti tangen bernilai negatif tetap ya, bernilai negatif. Maka hasilnya akan kita dapat nanti adalah negatif sepertiga akar 3. Kemudian untuk pi ya, pi ini adalah 180 derajat. 180 derajat ini kita akan dapatkan nilainya 0 berarti ya. Kemudian 4pi per 3. 4pi per 3 ini pi dibagi 3 nilainya adalah 60 dikali 4 240 derajat. Nah, 240 derajat ini itu ada di kuadran yang ketiga ya. Di kuadran yang ketiga itu yang bernilai positif hanya tangen dan lawannya adalah kotangen. Nah, maka nanti di sini dia akan bernilai positif untuk tangen ini ya. Ya, berarti coba ya. 4 per 3 itu 240. Berarti kita akan gunakan sumbu X 180 derajat. Sama seperti sinus X dengan kosinus X, sama ya. Kita akan gunakan sudut-sudut yang berelasi. Berarti 180 derajat kita tambah berapa hingga menghasilkan 240. Berarti ditambah 60 derajat. Ya, tangen. Berarti kita ambil tangen alfa. Tangen 60 derajat. Hasilnya adalah tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Tangen pada kuadran yang ketiga itu bernilai positif, berarti hasilnya adalah akar 3. Seperti itu ya. Akar 3. Kemudian 3pi per 2. Pi dibagi 2, 90 dikali 3, 270. Masih kuadran yang ketiga ya. Akan menghasilkan nanti tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Karena rumusnya tangen kan sin per cos ya. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Selanjutnya 2pi ya, 2pi nanti akan menghasilkan 0. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya saya bilang sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut yang berelasi itu penting kalian pahami terlebih dahulu, sehingga akan lebih mudah untuk kalian mengisi nilai dari sumbu X yang ini ya. Kuncinya adalah sudut-sudut yang berelasi dan sudut-sudut istimewa. Seperti ini ya. Ya, dimana 30 derajat tadi yang ini
ini adalah sepertiga akar 3. Jadi di sini sepertiga akar 3, di sini juga negatif sepertiga akar 3 ya. Jadi 30 derajat itu sepertiga akar 3, pasangan titiknya di sini. Kemudian 45 derajat, 1 ini ya, titiknya di sini. Kemudian 60 derajat yang ini, akar 3, titiknya di sini. Kemudian pi per 2 ini 90 derajat tadi ya, ini 90 derajat. Karena tidak terdefinisi, maka digambarkanlah garis lurus-lurus seperti ini ya, gambar tegak lurus, garis tegak lurus. Nah, maksudnya adalah ini merupakan batas di mana kurva yang ini itu tidak akan pernah memotong garis pi per 2, tak terdefinisi ya. Garis pi per 2 ini. Jadi kurva ini tidak akan pernah memotong garis yang ini ya, seperti itu. Jadi dia akan terus mendekati terus ya, di sini 70 derajat, di sini 80 derajat dan seterusnya. Jadi sampai batas ini tidak akan melewati. Jadi kurva ini tidak akan melewati garis pi per 2 yang ini atau 90 derajat ya. Nah, kemudian lanjut di sini 2 pi per 3 atau 120 tadi yang ini titiknya, negatif akar 3. Kemudian 3 pi per 4 itu 135 derajat, negatif 1 ya, yang ini titiknya ya. Kemudian 5 pi per 6, negatif sepertiga akar 3, ini titiknya ya. Kemudian pi atau 180,0 ya, ini adalah titik potong sumbu X nya ya. Ini titik potong sumbu X nya tepat di titik 180 derajat, 0 ya. 210 ya, ini karena tidak ada di tabel, jadi boleh kalau kalian cari sudut 210, 225 dan 250. Yang jelas ketika kalian masukkan sudut ini akan menghasilkan 210 derajat akan menghasilkan sepertiga akar 3 yang ini ya. Kemudian 225 nanti akan menghasilkan 1 yang ini. Dan 250 nanti akan menghasilkan akar 3 yang ini. Itu ya. Kemudian 300. Nah, 300 derajat nanti akan menghasilkan negatif akar 3. Ya, 4 pi per 3 yang ini ya, 250 derajat, 4 pi akar 3. 3 pi akar 2 ya, 3 pi akar 2 ini sudutnya 270 derajat tadi ya, sama ya, sama dengan yang 90 derajat tadi. Ini merupakan garis pembatas atau garis tegak lurus. Jadi ada dua garis tegak lurusnya di sudut 270 derajat ya. Jadi kurva yang ini tadi, yang ini ya, yang ini tidak akan pernah memotong dua garis, yaitu garis 90 derajat dan garis 270 derajat. Ini tidak akan pernah memotong ya, hanya mendekati saja. Jadi kurva hanya mendekati garis tersebut, tetapi tidak pernah memotong garis tegak lurus yang ini ya. Kemudian untuk kurva yang ini sama ya, dia akan terus mendekati garis tegak lurus 270 derajat, tapi tidak akan pernah memotong garis tersebut. Nah, jadi dia akan terus menurun ke bawah seperti ini ya. Ya, dengan kata lain di sini bahwa yang menjadi titik potongnya itu adalah 180 derajat, 0 ya. Kemudian 360 derajat ini akan memotong juga ya, karena di sini 2pi, 0. Nah, jadi di sini akan memotong sumbu X di 360 derajat, 0. Dan yang ini juga ya, 0,0. Ini juga titik potong. Dasarnya titik potong, dia akan memotong sumbu X. Nah, jadi 180 derajat, 0 dan 360 derajat, 0. Kemudian ingat, kurva tidak akan pernah memotong garis yang tegak lurus, di mana garis yang tegak lurus itu ada di 90 derajat dengan 270 derajat. Dia tidak akan pernah memotong, hanya mendekati garis tegak lurus tersebut. Ya, jadi kesimpulannya kita akan dibantu dengan tabel bantu grafik fungsi trigonometri sederhana.
Dimana untuk Y sin X nilai maksimumnya itu adalah 1, kemudian nilai minimumnya negatif 1, amplitudenya 1, dan periodenya 360 derajat. Ya, ini sudah kita bahas tadi ya di grafik fungsi Y sama dengan sin X. Kemudian cos X sama dengan sin X, nilai maksimumnya 1, minimumnya negatif 1, dan amplitudenya 1. Periodenya 360 derajat sama dengan sin X. Nah, untuk tan X ya, tangen X itu nilai maksimumnya tidak terdefinisi. Ya, jadi tidak terdefinisi, tidak tahu berapa nilai maksimumnya karena untuk kurvanya tadi ya, jadi kurvanya kan bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada garis pembatas, kemudian ada yang begini. Garis pembatas lagi, kemudian dari sini dia turun ya. Ya, jadi nilai maksimumnya ini akan terus naik, tidak ditahu berapa ya. Akan terus naik. Ya, jadi nilai maksimumnya itu kita tidak bisa tentukan berapa nilainya ya, atau tidak terdefinisi. Begitu juga nilai minimum ya, sama yang ini maksimum dia naik, minimum dia turun ya, ini tidak tahu sampai mana dia turun, sehingga untuk nilai minimum itu tidak terdefinisi atau negatif tidak terdefinisi. Amplitudonya juga tidak terdefinisi ya, karena nilai maksimum sama nilai minimumnya saja tidak diketahui berapa, apalagi amplitudonya ya, seperti itu. Periodenya, nah, jadi periodenya di sini dikatakan 180 derajat ya, setengah dari sin X dan cos X. Ya, jadi sekian video pembelajaran kita kali ini. Untuk mengasah kemampuannya kalian ya, silakan kalian coba mengerjakan beberapa contoh soal yang ada di buku LKS maupun soal-soal yang ada di referensi lainnya untuk membantu kalian dalam memahami konsep yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.